telah menciptakan manusia dengan sempurna dalam segala hal. Allah juga menciptakan manusia dengan berbagai kebutuhan. Di antaranya, manusia memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Dan maha kuasanya Allah juga menciptakan sistem pencernaan agar makanan dapat dicerna dengan baik oleh manusia. Maka sistem pencernaan ini merupakan ciptaan Allah yang sempurna sesuai dengan firman Allah, di antaranya Quran surat Al-Furqan ayat 2 dan juga ada dalam surat Al-Infitar dari ayat 6 sampai 8 yang bunyinya الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Munawwaroh. Saya mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau bisa disebut PGMI. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas UAS saya pada mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait proses sistem pencernaan dengan integrasi keislaman. Sebagaimana telah Allah ciptakan manusia dengan sempurna, berikut juga dengan sistem pencernaannya. Allah telah menciptakan sistem pencernaan dengan sempurna. Sebagaimana tadi telah dibacakan bahwa Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2 dan juga ada terdapat dalam Quran surat Al-Infitar ayat 6 sampai 8 yang menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapihnya. Dan Allah telah menciptakan manusia lalu menyempurnakan kejadiannya, menjadikan susunan tubuh kita seimbang dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki. Maka Allah telah menciptakan sistem pencernaan dengan sempurna. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan judul terkait perjalanan panjang menuju pencernaan dan penjagaannya menurut Islam. Nah, sebelum membahas terkait perjalanan sistem pencernaannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sistem pencernaan itu. Nah, sistem pencernaan manusia adalah sistem yang digunakan dalam tubuh manusia untuk proses pencernaan. Sistem pencernaan manusia terutama terdiri dari saluran pencernaan atau serangkaian struktur dan organ yang dilewati makanan dan cairan selama pemrosesan menjadi bentuk yang dapat diserap ke dalam aliran darah. Nah, dalam sistem pencernaan ini apa sih kaitannya dalam tubuh kita? Nah, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan agar tetap hidup. Agar zat-zat makanan yang terdapat di dalam makanan ini dapat dimanfaatkan oleh tubuh, makanan tersebut terlebih dahulu harus melalui proses pencernaan. Makanan dapat berfungsi bagi tubuh, ia harus mengalami proses pencernaan terlebih dahulu yang bertujuan untuk mengubah atau memecah makanan menjadi zat-zat sederhana yang kemudian membran usus dalam sistem pencernaan kita bisa menyerapnya dan bisa memanfaatkan dalam tubuh kita. Nah, sistem pencernaan ini melalui proses-proses yang dilalui dengan alat-alat pencernaan, di mana alat-alat pencernaan ini terbagi dengan beberapa macam-macam pencernaan. Di antaranya yang pertama yaitu mulut. Nah, mulut ini terdiri dari gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Dan kemudian ada kerongkongan. Selanjutnya ada lambung, di mana kemudian selanjutnya ada hati, ada pankreas. Kemudian selanjutnya ada usus halus, di mana usus halus ini ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Kemudian ada usus besar, kemudian ada rektum, dan yang terakhir ada anus. Nah, itulah macam-macam dari sistem pencernaan.
Lalu bagaimana sih perjalanannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan dari proses sistem pencernaan ini. Berikut adalah perjalanannya. Manusia pada awalnya memasukkan makanannya ke dalam mulut. Mulut adalah pintu gerbang ke dalam sistem pencernaan. Sistem ini dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien yang berguna untuk membuat tubuh tetap berenergi dan membantu sel tubuh dalam memperbaiki diri. Jadi setelah memakan, makanan digigit, maka manusia menghidupkan mesin pencerna. Pertama, saat manusia mengunyah oleh gigi, makanan akan dipecah melalui beberapa bagian. Dalam mulut ini juga terdapat kelenjar ludah, di mana ludah sangat berguna karena mencampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Kemudian terdapat lidah, di mana lidah berfungsi untuk membantu mencampur dan menelan makanan. Setelah makanan ditelan, maka makanan akan turun ke tenggorokan atau disebut faring. Dalam faring terdapat dua arah jalan dan makanan melaju ke bagian kiri. Karena jika ke arah kanan, maka akan masuk ke paru-paru. Hal itu tidak akan baik. Maka jika ke jalan kiri, akan masuk ke tabung penelan atau disebut juga esofagus atau disebut juga saluran makanan. Otot-otot dalam esofagus meremas makanan di belakang dan melemah di depan. Hal ini dinamakan varistalsis. Dan itulah yang menghancurkan makanan melalui sistem pencernaan. Maka makanan akan mencapai lambung, di mana lambung memiliki otot yang terbuka untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan menutupnya untuk mencegah keluar kembali ke esofagus. Kemudian makanan melalui katup dan masuk ke dalam perut. Dinding dalam lambung ini semuanya otot, karena dalam lambung ini makanan dicampur dan menggiling makanan menjadi bubur. Maka lambung harus cukup kuat. Makanan kemudian masuk ke cairan asam perut untuk penghancur makanan menjadi cairan dan sisa makanan. Selanjutnya, makanan akan menuju ke usus kecil yang merupakan organ panjang yang berliku dan melingkar yang terdiri dari 3 bagian dengan panjang 6 meter. Selanjutnya, makanan akan melaju pada empedu, di mana empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Itulah fungsi hati. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik, dan terdapat kantong empedu yang terletak di bawah hati yang dapat menyimpan cairan empedu di dalamnya sampai saat waktu yang tepat datang. Usus ini sangat melingkar dan usus terus mendorong makanan ke langkah selanjutnya, yaitu usus besar yang juga dikenal sebagai kolon, yang merupakan tabung berotot dengan panjang 1,5 sampai 2 meter. Dalam usus ini terdapat banyak sekali bakteri-bakteri baik untuk membantu dalam memecah makanan menjadi vitamin dan nutrien, sehingga tubuh bisa memanfaatkannya. Dalam usus besar juga terdapat usus buntu yang dapat menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Ini juga mempunyai beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Namun sebagian besar tidak berguna sehingga manusia masih hidup tanpa usus buntu. Dalam usus besar ini lebih luas di mana makanan berubah menjadi ampas makanan. Saat kontraksi otot mendorong makanan melalui usus besar, maka semua air dihisap dan berakhir menjadi feses atau kotoran. Ini tidak boleh terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Jika tidak, maka akan mengalami masalah pencernaan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh, dan itu sebabnya manusia memiliki triliunan bakteri dalam tubuh.
Kemudian sisa makanan akan berada di kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, maka kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya mencapai waktu 36 jam. Bagi apa yang tersisa dari makanan yang hanya mengandung ampas, rektum adalah rumah lurus yang memiliki panjang 20 cm. Ini memiliki sensor khusus yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus dibuang, maka akan mengirim sinyal pada otak saat feses atau gas ingin keluar, yaitu saat kita berpikir harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, maka feses akan keluar. Maka jika saatnya belum tepat, seperti ada hal terdesak, maka sensor rektum akan membantu sehingga sensor keinginan akan menahan sementara waktu. Tetapi jika tidak bisa ditahan lagi, maka akan memberi waktu berat lama sampai tiba ke kamar mandi. Sampai pada akhirnya feses pun keluar melalui anus. Nah, perjalanan ini menunjukkan sekali lagi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Pencipta segala sesuatu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 102-103 yang menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna serta fungsi yang sempurna pula. Dan salah satunya ialah sistem pencernaan, bahwa begitu hebatnya organ tubuh bekerja dengan sempurna sehingga manusia bisa mencerna makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini menunjukkan pencernaan makanan dalam tubuh manusia memiliki tahapan-tahapan yang panjang serta seimbang, sehingga makanan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Sistem pencernaan pada tubuh manusia ini ialah untuk mencerna makanan yang akan berfungsi pada tubuh kita. Maka Allah memerintahkan kita untuk makan dan minum. Di samping itu, kita juga harus memperhatikan makanan dan minuman yang akan dimakan dan akan dicerna oleh sistem pencernaan kita. Sebagaimana telah Allah jelaskan dalam firman-Nya, di antaranya ada yang pertama Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Kemudian terdapat pula dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Kemudian ada juga dalam Quran surat Abasa ayat 24 yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Masya Allah, banyak sekali Allah menjelaskan bagaimana kita harus menjaga, kita harus memperhatikan makanan dan minuman kita yang akan dicerna oleh sistem pencernaan kita, bahwa syarat utama makanan yang kita makan agar dapat menyehatkan dan baik untuk kehidupan kita, perintah dan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini haruslah kita pegang teguh dengan menentukan syarat makanan yang baik. Sebab segala zat makanan yang kita makan akan menentukan hidup dan kehidupan tiap-tiap individu dari manusia, baik akal, pola pikir, pertumbuhan, kejiwaan, kepandaian, kesehatan, dan lain-lain. Semuanya dapat dipengaruhi oleh jenis zat makanan yang kita makan dan minum. Maka jika makanan yang kita konsumsi atau kebiasaan pola hidup yang buruk, ini akan menjadi faktor pemicu dari gangguan sistem pencernaan, mana dalam sistem pencernaan terdapat banyak penyakit, bahkan menjadi sumber penyakit dari sistem pencernaan ini. Dan hal ini bersumber dari pola hidup dan makanan yang tidak baik, karena makanan adalah zat yang masuk pada tubuh kita melalui pencernaan. Sesuai dengan hadis bahwa Nabi SAW bersabda, sumber segala penyakit adalah al-barodah at-tuhmah, yaitu jeleknya pencernaan makanan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah dalam Al-Jami As-Shaghir. Dalil ini menunjukkan bahwa sistem pencernaan ini terdapat bisa menimbulkan gangguan dalam sistem pencernaan. Ada banyak sekali jenis gangguan sistem pada pencernaan manusia, termasuk diare, sembelit, GERD, wasir,
tukak, lambung, dan lain sebagainya. Di mana sistem pencernaan manusia tersusun dari beberapa organ dan jaringan, setiap penyusun sistem pencernaan manusia ini dapat mengalami masalah dan menyebabkan penyakit pada sistem pencernaan. Maka gangguan dalam sistem pencernaan ini sangatlah banyak. Maka dari itu kita harus mengatur pola makan kita dengan baik sesuai syariat Islam. Makanan selain halal, juga makanan yang kita konsumsi ini harus baik dari kandungan gizinya dan juga cara perolehannya, sehingga memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan jasmani dan rohani kita. Sebagaimana telah Allah jelaskan dalam firman-Nya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Nah, dalam gangguan penyakit pada sistem pencernaan, faktor utama penyebabnya ialah makanan. Makanan yang dimakan manusia masuk ke dalam tubuh melewati sistem pencernaan. Maka kita harus menjaga sistem pencernaan kita dengan memakan makanan yang halal dan juga baik bagi tubuh kita. Jangan sampai mengikuti hawa nafsu dan menimbulkan penyakit-penyakit pada sistem pencernaannya. Maka dari itu, sistem pencernaan adalah sesuatu yang sangat penting dalam tubuh kita, tubuh manusia, untuk memproses makanan yang telah dikonsumsi agar dapat bermanfaat bagi tubuh manusia atau bagi tubuh kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sistem pencernaan pada manusia dengan lengkap dan teratur. Untuk itu, manusia juga harus mensyukuri atas ciptaan Allah ini. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih makanan yang baik untuk pencernaan kita dan merawat alat pencernaannya, serta mengatur asupan pada sistem pencernaan. Islam telah mengajarkan pola hidup sehat. Dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul, diantaranya ialah mengatur pola makan yang berpengaruh pada tubuh kita, khususnya pada sistem pencernaan. Nah, apa aja sih pola hidup sehat menurut ajaran Islam? Yang pertama, mengucapkan bismillah sebelum makan dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Di mana Rasulullah bersabda, setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, dalam riwayat lain juga bisa dengan mengingat Allah, maka amalan tersebut terputus atau kurang keberkahannya. Maka jika kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu sebelum makan, kita akan mendapatkan keberkahan dalam makanan yang kita dapat. Kemudian juga berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Kemudian yang kedua ada memakan makanan yang halalan dan thayyiban. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa banyaknya gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan ini bersumber dari makanannya. Maka dari itu kita harus mengatur apa asupan yang kita makan, mulai dari memilih makanan yang halal dan juga baik bagi tubuh kita sehingga dapat bermanfaat pada tubuh kita. Kemudian yang ketiga ada makan dengan secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Sungguhnya telah dijelaskan bahwa dalam firman Allah, Quran Surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, "Hai Nabi Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Nah, selain itu terdapat pula dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah anak Adam mengisi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat menegakkan tulang sulbinya. Kalaulah dia harus berbuat, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk napasnya." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Nah, itulah bahwa Rasulullah telah bersabda terkait bagaimana mengatur pola asupan yang kita makan, yaitu dengan membagi-bagi mulai dari sepertiga makannya, sepertiga minumnya, dan sepertiga disisihkan untuk nafas. Selanjutnya ada berpuasa. Nah, beberapa ilmuwan telah membuktikan bahwa berpuasa ini memberikan banyak manfaat bagi orang-orang yang menjalankannya, apalagi untuk tubuh kita, khususnya pada sistem pencernaan. Dalil yang memerintahkan kita untuk berpuasa ini ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Nah, maka dari situ
berpuasa ini dapat bermanfaat juga bagi tubuh kita, bagi pola hidup kita dalam mengatur atau menjaga sistem pencernaan pada tubuh kita. Nah, selanjutnya ada makan dan minum sambil duduk, tidak sambil berdiri. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Syafri Muhammad Nur yang menjelaskan bahwa hikmah dan manfaat kesehatan makan dan minum sambil duduk. Yang pertama terdapat hikmahnya, yaitu kebiasaan minum sambil duduk ini bermanfaat dalam membantu menyehatkan ginjal. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki kebiasaan minum sambil duduk juga akan terhindar dari dehidrasi. Kemudian manfaat yang ketiga, yaitu kebiasaan minum dan makan sambil duduk juga dapat menghindarkan diri dari penyakit lambung. Nah, sebagaimana menurut Anna Budi Rahayu yang menjelaskan bahwa refleks asam lambung dapat disebabkan salah satunya dari kebiasaan minum dan makan sambil berdiri. Maka sebaiknya kita membiasakan untuk tidak makan dan minum sambil berdiri, melainkan harus makan dan minum sambil duduk. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa Rasulullah melarang seorang minum sambil berdiri. Kemudian Qatadah berkata bahwa mereka kala itu bertanya pada Anas, bagaimana dengan makan sambil berdiri? Kemudian Anas menjawab, itu lebih parah dan lebih jelek. Hadis riwayat Muslim nomor 2024. Dari hadis itu kita mengetahui bahwa makan dan minum sambil berdiri ini tidak baik, dan Rasulullah SAW telah melarang untuk kita makan dan minum sambil berdiri. Maka dari itu kita harus membiasakan makan dan minum sambil duduk. Nah, itulah upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam menjaga sistem pencernaan kita. Dan upaya dalam menjaga kesehatan pencernaan ini sangatlah penting. Banyak cara yang dapat kita lakukan, utamanya ialah mengatur pola hidup yang salah menjadi baik. Kemudian diantaranya dapat mengatur makan dan minum, pemilihan makanan yang halalan dan thayyiban, kemudian membaca bismillah, membiasakan membaca bismillah terlebih dahulu, kemudian membaca doa sebelum dan sesudah makan, kemudian membiasakan kita untuk makan dan minum sambil duduk, dan juga membiasakan untuk kita berpuasa yang diajarkan dalam Islam, yang merupakan salah satu upaya dalam menjaga kesehatan pada sistem pencernaan kita. Nah, itulah upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam menjaga sistem pencernaan. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kita semua dapat menjaga sistem pencernaan kita dengan baik dan membiasakan pola hidup sehat sehingga sistem pencernaan kita dapat terjaga dan terhindar dari gangguan dari sistem pencernaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.